Perkenalkan, saya Melda Novita Sari Pasaribu, MPM 1809181. Dan bersama teman saya, Iga Miralda Lumban Siantar, MPM 1809187. Baiklah teman-teman, di sini kami membuat video yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu, kami menyanyikan lagu yang berjudul Haleluya. Yang kedua, kami mempresentasikan tentang peran guru dalam pembelajaran Montessori. Yang ketiga, kami mempresentasikan tentang pengertian alat peraga. Dan yang terakhir, kami membuat media ataupun alat peraga dalam pembelajaran Montessori. Di sini kami membuat dua bagian. Yang pertama itu, kami membuat alat peraga dalam pembelajaran Montessori yang terbuat dari bahan bekas. Dan yang kedua, kami membuat alat peraga ataupun kami memainkan suatu alat peraga yang modern. Oke teman-teman, di sini kami memenuhi tugas mata kuliah pengantar Montessori yang dibimbing oleh Ibu Elis. Terima kasih. I crow on Trump, his honing head. He could not heal, will won't be dead. He said that you forget me, Father, that you denied that him who wore and cross. Soon all the world will feel the loss of Christ's King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die. Then lift his face up to the sky. Said, I am coming home now, Father, to you. I read which held his final sip was gentle lift to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah, 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 hallelujah. The soldier who had rose his sword to praise the bloody for your Lord, said, "Drown the tears with Jesus Christ our Savior." He looked the fear upon so sword, the tomb to face his Christ the Lord, fill heart the gates and cries, hallelujah, 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 hallelujah. Took from his head the thorny crown and wrapped him in the linen grove. Then laid him down to rest inside the tomb. The holes in hand, his faded sight. Now in our hurry, now he died to save us from ourselves. Hallelujah.
golden day I come to come to move the stone to bless this land with olden peace anointing. Hallelujah. But as the wind move the storm, the sun that with the wind the one, for Jesus Christ is risen. Hallelujah. 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 Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode Montessori dan peran guru. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari Montessori, yang dimana Montessori ialah metode pendidikan yang berpusat kepada anak-anak dan teori-teori perkembangan anak. Nah, metode ini berasal dari Italia, dan Montessori ini dilahirkan salah satu ahli, yaitu yang bernama Maria Montessori pada tahun 1970 sampai dengan 1952 pada akhir ke-19 dan awal abad ke-20. Metode ini terutama diterapkan kepada lembaga-lembaga anak berusia dini. Dalam kajian psikologi, pendidikan ini mengukiri paradigma pembelajaran self-directed yang menekankan aktivitas anak dan pengamatan klinis pada bagian guru atau sering disebut sebagai sutradara atau pengamat atau pengarah dan pemandu. Yang dimana metode ini menekankan pentingnya lingkungan belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan peran aktivitas fisik seorang anak yang menerapkan konsep abstrak serta belajar keterampilan praktik. Berdasarkan paradigma belajar seperti itu, dalam pendekatan Montessori, guru berperan sebagai pengasuh, mitra, dan pemandu anak atau guide anak-anak dalam mencapai tujuan dan tugas-tugas perkembangan. Nah, guru di kalangan Montessori mesti disiapkan secara hati-hati untuk memenuhi dan mempersiapkan lingkungan sebagai alat pedagogis, memberikan pesan yang kuat tentang bagaimana mestinya memenuhi tuntunan kurikulum dan memberikan hormat untuk anak-anak. Pada setiap tahapan, guru menjadi mitra orang tua, sangat dihargai dalam keseluruhan perannya, baik sebagai pengasuh, mitra, maupun sebagai pemandu arah. Dalam memenuhi tuntunan ini, guru harus mampu membedakan pemahaman mengenai hakikat anak-anak dan belajar mengarahkan mereka untuk bertindak secara berbeda dalam peran mereka sendiri, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Secara akademik, ini dikenal sebagai istilah simetris terbalik, yang dimana dalam menjalankan peran ini, guru harus mampu menyajikan isu-isu yang berbeda secara berkesinambungan mengikuti perkembangan anak. Ini berarti guru bertindak selalu dalam konteks sejarah anak. Tugas guru ialah membantu dan mendorong anak-anak yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kepercayaan diri dan disiplin batin, sehingga jika ada yang dirasa kurang, perlu intervensi bagi perkembangan anak. Intervensi ini biasa dilakukan dengan cara menginterupsi anak-anak dan terlibat langsung dalam momen kegiatan, minat, dan proses berpikir anak. Guru biasanya memainkan peran pengarah di kelas,
dan terlibat dalam aktivitas self-directed anak. Secara rinci, guru menjadi observer perilaku dan menjadi fasilitator yang mengkondisikan suasana nyaman, menyenangkan, dan produktif bagi anak belajar. Jadi, guru bergerak di antara pembelajaran penuh konsentrasi menuju fase pemulihan yang terorganisir. Ini berarti guru hanya mencoba membaca anak lebih dekat dengan realitas melalui penyelidikan sensorik dan aktivitas praktis untuk kemudian membiarkan atau sembari mengamati prosesnya pada keinginan tahuan dan kepekaan anak. Jadi, peran guru dalam pembelajaran Montessori adalah menyediakan secara sesama lingkungan yang bernuansa ilmiah dan memberi anak-anak arahan dan bimbingan dalam lingkungan tersebut. Dalam hal ini, guru perlu mengikuti dan memahami kebutuhan setiap anak. Itulah peran guru dalam pembelajaran Montessori. Terima kasih. Hai teman-teman, baiklah di sini saya dan teman saya Iga akan menjelaskan dua pengertian. Yang pertama itu adalah pengertian alat peraga dan yang kedua adalah pengertian alat peraga Montessori. Baiklah, yang terlebih dahulu itu saya akan menjelaskan tentang pengertian alat peraga. Pengertian alat peraga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu, mencapai suatu maksud tertentu. Sedangkan peraga merupakan alat media pengajaran untuk meragakan sajian pelajaran KBBI 2008. Menurut Smaldino 2011 halaman 14, alat peraga merupakan bagian dari media pembelajaran. Media adalah semua sarana untuk mempelancar proses pembelajaran, sedangkan alat peraga adalah alat yang memeragakan konsep materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Alat peraga sebaiknya digunakan apabila alat peraga tersebut mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pengertian alat peraga Montessori. Menurut Montessori, alat peraga adalah material untuk siswa dalam belajar yang didesain secara sederhana, menarik, memungkinkan untuk dieksplorasi, memberikan kepada siswa untuk belajar secara sendiri. Alat peraga matematika yaitu menurut Montessori adalah material yang dirancang dengan konsep dan desain yang unggul berdasarkan cakupan pemahaman matematika yang akan dicapai oleh siswa. Alat peraga matematika Montessori ini yaitu tidak dirancang untuk mengajar matematika, tetapi untuk membantu siswa mengembangkan pikiran matematikanya, memahami perintah, urutan, abstraksi, dan memiliki kemampuan untuk mengkonstruksikan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki menjadi suatu konsep yang baru. Contoh alat peraga yang saya buat yaitu papan baca, yang dimana ini adalah kertas karton yang sudah saya tempeli kertas origami. Dan setelah kayak gini dilengketkan seperti ini, dan di bagian-bagian ini saya akan melengketkan huruf-huruf yang akan dibaca dalam 3 huruf atau 3 kata. Contoh dalam 3 kata itu yaitu ada seperti sip, sat, aku, iga. Nah, ini adalah contoh kata-kata yang saya buat di papan baca. Ini adalah contoh media sederhana yang saya buat kepada anak-anak yang baru belajar membaca. Kira-kira seperti itulah media belajar yang bisa saya buat dengan sederhana, mudah, dan banyak warna. Terima kasih. Hai teman-teman, baiklah di sini saya akan memperagakan atau memainkan suatu alat peraga dalam pembelajaran Montessori. Di sini saya mempunyai huruf
di huruf plastik seperti itu, yang huruf A sampai huruf Z. Dan ada 10 angka, yaitu mulai dari angka 0 sampai angka 9. Dan ada huruf mulai dari angka 1 sampai angka 10 itu dalam bahasa Inggris. Contohnya seperti ada huruf 1, 2, 7, seperti itu ada. Seperti ini. Terus ada juga dia perkalian, pertambahan. Terus ada lambang kurang, ada lambang bagi, dan ada lambang sama dengan. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkannya cara bermainnya. Baiklah, yang pertama itu dalam alat peraga ini kita bisa meminta siswa dalam beberapa hal. Yang pertama itu kita bisa meminta siswa untuk menyusun huruf, terus menyusun satu kata, terus minta penjumlahan, pengurangan, terus kita juga bisa minta siswa dalam berbahasa Inggris. Sudah seperti itu. Baiklah, yang pertama itu saya akan mencontohkannya. Yang pertama menyambungkan huruf, menyusun huruf mulai dari huruf A sampai huruf Z. Di sini sudah tersusun hurufnya. Baiklah, kita akan meminta siswa untuk menyusunnya mulai dari huruf A sampai huruf Z. Oke, saksikan. Baiklah, di sini saya sudah membedakannya. Di sini ada 26 huruf. Ada kata dalam bahasa Inggris mulai dari angka 1 sampai 10. Terus di sini ada lambang kali, bagi, sama dengan, terus ada tambah seperti itu. Terus di sini juga ada angka, dia berupa angka. Baiklah, yang pertama itu kita bisa meminta siswa untuk menyusun mulai dari huruf A sampai huruf Z. Baiklah, kita akan menyusunnya. Oke, kita saksikan. Di sini kan sudah kita susun nih, ada huruf A sampai huruf Z. Jadi setelah kita susun seperti ini, kita bisa meminta siswa itu untuk membuat satu kata dari huruf ini, seperti itu. Contohnya seperti ini, kata ibu. Bisa kita ambil huruf I, terus huruf B, terus kita ambil huruf U, ya kan? Jadi ada kata ibu. Terus di sini kita juga bisa menyusun kata seperti kata apel. Contohnya kita ambil huruf A, terus huruf P, kita gabungkan, terus kita ambil huruf E, terus kita ambil huruf L. Jadi ada kata apel. Di bagian angka ini kita juga bisa meminta siswa untuk menyusun mulai dari angka 0 sampai angka 9. Oke, kita buat. Nah, tadi kan sudah kita susun nih angka. Terus di sini juga ada lambang-lambang nih. Jadi, kita dapat meminta siswa untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya seperti ini. 3 tambah 2 sama dengan berapa, anak-anak? Kita bisa minta contoh seperti itu kan. Terus pasti anak-anak menjawab 5 seperti itu. Jadi anak-anak itu dapat membuat kreasinya sendiri seperti itu. Jadi dengan angka ini, jadi kita dapat melakukan pembelajaran penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian seperti itu. Nah, kan di sini kan sudah tersusun rapi nih, sudah sesuai dengan angka dan hurufnya. Kita bisa meminta siswa untuk membacakannya. Contohnya seperti ini. Angka 1 bahasa Inggrisnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kan sini kan sudah tersusun rapi mulai angka 1 sampai 10. Begitu juga dengan bahasa Inggrisnya. Jadi kita bisa meminta siswa untuk berulang-ulang untuk membacakannya. Jadi di sini siswa belajar angka, penjumlahan, dan juga belajar bahasa Inggris. Jadi kita dapat meminta siswa untuk menyatukan warna. Contohnya nih ada warna orange. Jadi kita bisa meminta siswa untuk membuatnya dalam warna orange semuanya, menyatukan. Terus ada warna pink, disatukannya warna pink seperti itu. Terus ada warna green, warna hijau, disatukannya warna hijau. Kita saksikan. Di sini kan sudah kita satukan warnanya nih. Ya kan? Ada warna blue, orange, pink, red, yellow, and green. Jadi kita dapat meminta siswa itu untuk menyebutkannya dalam bahasa Inggris seperti itu. Baiklah teman-teman, itulah merupakan salah satu alat peraga modern yang saya buat. Jadi, dengan alat peraga ini, anak-anak dapat mempelajari beberapa hal. Mulai dari belajar warna, belajar mengenal huruf, mengenal angka, mengenal kata dalam bahasa Inggris, terus menjodohkan kata dan huruf. Oke, itulah manfaat dari alat peraga ini. Saya ucapkan terima kasih.